Oke, sekarang kita lanjutkan ke konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sekarang perhatikan di sini kita pakainya sekarang dua variabel. Kalau dari tadi atau di slide-slide sebelumnya kita hanya menggunakan satu variabel, baik itu persamaan linier, pertidaksamaan linier, persamaan kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat. Semua pakai satu variabel saja. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua variabel, tapi hanya untuk pertidaksamaan linier. Oke, jadi walaupun ini dua variabel, masing-masing variabel tersebut pangkatnya satu. Oke, tidak ada yang kuadrat. Oke, dan sekarang ada kata sistem. Sistem ini berarti dia mengandung lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, sekarang kita lihat definisi pertidaksamaan linier dua variabel dulu ya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk hubungan yang mengandung lambang ketaksamaan. Oke, karena pertidaksamaan otomatis mengandung notasi ketaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Dan karena dia dua variabel, memuat dua variabel, oke, karena dia linier, berpangkat 1. Oke, jelas ya? Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ada beberapa jenis berikut. Jadi AX plus BY. Jadi di sini dimisalkan X sama Y ini adalah variabel ya. AX plus BY lebih besar C. AX plus BY lebih besar sama dengan C. AX plus BY lebih kecil C. AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Oke, di sini adalah 4 jenis pertidaksamaan linier dua variabel. XY adalah variabelnya, A, B adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Jadi perhatikan bentuk umumnya ya, konstantanya sekarang di sebelah kanan semua. Oke? A koefisien X, B koefisien Y, C adalah konstanta. Oke? Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Variabelnya X sama Y. Variabelnya P sama Q juga pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi tergantung variabelnya apa. Terserah mau X sama Y, X sama Z, Z sama P, A sama B. Jadi terserah. Yang penting dia ada dua variabelnya dan variabelnya pangkat 1 itu maka disebutnya pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Kalau ada X min Y lebih besar sama dengan 4, ada X plus 2Y lebih kecil 8, dan contoh yang terakhir adalah 3X min 2Y lebih kecil sama dengan 6. Jadi di sini konstantanya semua di kanan ya, jadi bentuk umumnya. Jadi kalau kalian ngapa-ngapain ngeliat soal itu, perhatikan aja bentuk umum aslinya. Oke? Konstantanya di sebelah kanan, lalu koefisien dan variabel-variabel ada di sebelah kiri dari tanda pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem. Sistem itu artinya dia terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel, berarti dia terdiri dari lebih dari satu. Kalau yang tadi ini masing-masing baru pertidaksamaan linier saja, karena masing-masing contoh pertama, kedua, ketiga, keempat ini masing-masing satu pertidaksamaan liniernya. Nah, kita lihat contoh yang ini. 2X min Y lebih besar 4. Oke, ini pertidaksamaan linier. Tapi ada dan X plus Y lebih besar sama dengan Y. Maka kalau kita melihat dari sudut pandang ini ada 2, di contoh pertama ini ada 2 pertidaksamaan linier, 2 variabel, ada 2 pertidaksamaan liniernya, maka ini adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Begitu pula dengan contoh yang ketiga, di sini ada 3 pertidaksamaan linier, maka ini adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dengan variabelnya X dan Y. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi kita lihat lagi definisi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah hubungan yang memuat 2 atau lebih. Jadi lebih dari 1, boleh dari 2 atau lebih, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Pertidaksamaan linier 2 variabel dengan variabel-variabel yang sama. Oke, perlu digarisbawahi variabel-variabel yang sama. Kita lihat di contoh pertama, contoh kedua, ini variabelnya sama-sama XY ya. Di contoh pertama sama-sama XY, di contoh kedua juga sama-sama XY. Kalau contoh pertama saya ganti, kalau mau jadi sama-sama P sama Q.
Otomatis di sini jadi 2P min Q lebih besar dari 4 dan P plus Q lebih besar sama dengan 5. Jadi nggak boleh di sini PQ, di sini XP. Ya? Nggak boleh di sini PQ, di sini XP. Jadi harus sama-sama PQ atau sama-sama XP. Jadi variabel-variabelnya sama. Oke, sekarang kita masuk ke menyelesaikan ya. Jadi bagaimana menentukan himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya ya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sebelumnya perlu diingat kembali langkah penentuan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Oke? Berikut ini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, langkah yang pertama, menggambar grafik AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius dengan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian menarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Perhatikan di sini menggambar grafiknya, kita gambar dulu grafik yang dalam bentuk persamaan. Walaupun nanti kita berhadapan dengan pertidaksamaan, jadi kita menggambarnya dalam bentuk persamaan dulu ya. Jadi kita gambar garisnya. Kan kalau dia dua variabel berarti dia adalah garis ya, garis lurus karena dia linear. Nah, kita cara mendapatkan garisnya itu dengan kita tentukan titik potong di sumbu X. Kalau di sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kalau di sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Maka kita perolehlah gambar grafik untuk persamaan dari setiap pertidaksamaan ini. Oke? Selanjutnya kita mengambil sebarang titik untuk kita uji yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Dan kita substitusikan titik tersebut ke dalam persamaannya. Apabila diperoleh ke dalam pertidaksamaannya, oke? Cara ke dalam pertidaksamaannya. Jadi kita melihat apakah uji tersebut kalau kita masukkan titiknya, apakah diperoleh pernyataan yang benar. Misalkan diperoleh hasilnya di sini di sebelah kiri 0, tapi tandanya di sini adalah kurang dari 5. Apakah benar 0 kurang dari 5? Oh, benar. Maka pernyataannya benar. Kalau di sini 0 di kiri, tapi yang di kanan tandanya lebih besar dari 5. Berarti pernyataan itu salah. Gitu ya cara menentukan benar atau salahnya ya. Jadi kalau pernyataannya benar, maka bagian yang memuat titik uji itu merupakan daerah himpunan penyelesaian tersebut. Jadi itu daerah yang kita arsir, yang memuat titik itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau pernyataan yang kita uji, kita masukkan, itu ternyata hasilnya salah, maka bagian yang mengandung titik itu, jadi ada daerah yang memuat titik itu bukanlah daerah himpunan penyelesaian ya, maka kita arsir adalah daerah yang sebaliknya. Oke? Kita lihat bagaimana di contohnya ya. Lalu menandai daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dengan raster atau arsiran. Tadi kita arsir ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan untuk menyelesaikan pertidaksamaannya dulu. Oke, bentar ya. Lalu nanti pertidaksamaannya. Oke, di sini untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaannya dulu. Oke. Kita lihat 2X min Y lebih kecil sama dengan 6. Carilah himpunan penyelesaiannya. Dengan XY itu adalah bilangan real ya. Nah, di sini sudah ada bentuk umum ya. Koefisien dan variabelnya semua sudah di luar kiri, konstantanya di luar kanan, dan tandanya kurang dari sama dengan. Langkah yang pertama kita gambar grafik 2X min Y sama dengan 6 pada bidang kartesius. Dengan menentukan titik potongnya dulu. Titik potong di sumbu X artinya Y-nya yang 0. Berarti kita substitusikan Y yang sama dengan 0 itu ke persamaannya. 2X min 0, ya, 2X min Y sama dengan 6, berarti 2X min 0 sama dengan 6. Diperoleh 2X sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 3. Maka, ingat, ini XY ya, jadi harus urutan, tidak boleh YX ya, berarti XY. Jadi kalau Y-nya 0, berarti 0-nya di belakang. X-nya 3, berarti 3,0. Harus X, Y, tidak boleh Y, X, tidak boleh ketukar. Harus X, Y. X-nya 3, Y-nya 0, berarti 3,0. Jadi titik potong di sumbu X adalah 3,0. Dan titikkanlah nanti di kartesius. Ini 3,0 ini dia. Dititikin dulu ya, sebelum nanti kita gambar grafiknya seperti ini.
titikkan di grafik di bidang artifisnya. Selanjutnya kita menentukan titik potong pada sumbu Y di mana artinya X sama dengan 0. Masukkan 0 ke dalam persamaannya. 2X min Y sama dengan 6. Berarti 2 dikali 0 karena X-nya 0, min Y sama dengan 6. Diperoleh min Y sama dengan 6, maka Y sama dengan min 6. Karena X-nya 0, maka ini titiknya adalah 0, X, Y. 0, Y-nya min 6. 0, min 6. Oke, maka kita titikkan di sini 0, min 6 di sini. Sumbu X-nya 0, min 6-nya di bawah. Sumbu Y adalah yang vertikal, sumbu X adalah yang horizontal. 0, min 6. Atau boleh kita rangkum di tabel titik potong untuk pertidaksamaan ini adalah X, Y. Jadi X-nya 0, Y-nya min 6. Kalau X-nya tidak, tadi Y-nya yang 0, X-nya 3. Atau X, Y-nya ada 0, min 6 dan 3,0. Digambarkanlah 3,0, 0,6. Baru tarik garis yang menghubungkan dua titik ini. Inilah yang menjadi garis untuk persamaan 2X min Y sama dengan 6. Ini garis 2X min Y sama dengan 6 ya. Lalu bagaimana yang tidak sama dengan 6? Bagaimana daerahnya yang tidak sama dengan 6? Kita uji titik di luar garis. Misalkan kita ambil titik 0,0. 0,0 berarti titiknya di sini ya. 0,0 berarti dia di luar garis. Boleh aja ngambil di sini sembarang, tapi ngapain nyari yang ribet? Ambil aja yang gampang, 0,0 ya. 0,0 kita ambil titik yang termudah. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan nih. Kita masukkannya 2, kita X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0, min 0, hasilnya 0. 0, apakah benar lebih kecil sama dengan 6? Benar, karena 0 memang lebih kecil dari 6. Maka pernyataan ini benar. Sehingga daerah yang memuat 0,0 berarti adalah daerah himpunan penyelesaian ini. Jadi daerahnya yang ini. Semua daerah ini adalah, atau semua daerah yang memuat 0,0, ini adalah daerah untuk yang kurang dari sama dengan 6. Atau bisa kita arsir, daerah yang di sebelah kirinya garis ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Karena dia memuat 0,0. Dan 0,0 pernyataannya benar. Maka pernyataan yang benar ini menandakan daerah penyelesaiannya memuat 0,0.